Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita telah menyelesaikan ibadah puasa yang ke-10 dan malam ini kita masuki malam tarawih yang ke-11. Mudah-mudahan iman dan kesehatan tetap diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga dapat kita melaksanakan bulan yang mulia ini, bulan yang ampunan ini, bulan yang penuh berkah ini, satu bulan penuh. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang dicintai oleh Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Itu harapan hidup kita. Jamaah tarawih rahimakumullah. Hidup ini bagaikan musafir. Hidup di dunia ini. Dunia ini singkat pendek. Jadi kita ini hanya seperti orang yang sedang berjalan. Berjalan mengambil bekal sehingga di bawah pohon atau mengisi bahan bakar. Itulah dunia. Nabi SAW bersabda, "Kum fid dunya ka'annaka gharibun au abirin sabil." Jadilah kamu hidup di dunia ini bagaikan orang musafir atau orang asing. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kekal, dan itulah tujuan perjalanan hidup di dunia ini. Berjalan menuju akhirat. Itu kehidupan yang abadi. Jamaah tarawih rahimakumullah. Kecintaan terhadap dunia ini memang fitrah manusia. Kebencian juga dunia ini itu juga adalah fitrah. Tapi kecintaan yang berlebihan dalam kehidupan dunia yang singkat ini sangat berbahaya. Cinta dunia yang berlebihan, apalagi cinta kepada sesama umat manusia, sangat berbahaya. Karena tidak berani lagi menunjukkan kesalahannya, sekalipun dia salah. Tidak berani lagi membenarkan yang benar, karena ada kepentingannya. Sekalipun benar diputar menjadi haram, yang haram diputar menjadi halal, karena itu adalah kecintaan yang berlebihan. Begitu juga kalau kita cinta kepada seorang, yang benci kepada seorang yang berlebihan, juga sangat berbahaya. Karena itu hidup di dunia ini seperti orang musafir. Hati-hati, jangan sampai hati kita ini tersangkut dengan kecintaan dunia ini. Nabi SAW bersabda, "Sayati zaman yuhibbunal hamsa wa yansaunal hamsa." Akan datang suatu zaman manusia itu mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunal dunia wa yansaunal akhirah. Padahal dunia ini singkat, sebentar lagi kita akan mati. Ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan diperingatkan, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa'innaka mayitun." Ya Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu. Ini seolah-olah kalau kita secara lahirnya, sesuka hatimu. Diberikan kebebasan, lalu diancam dengan peringatan. Fa'innaka mayitun, tapi ingat, kamu akan mati. Ya Muhammad, wahbib habibaka fa'innaka mufarrikuhu. Ya Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya.
Ya Muhammad, wa'mal masyita. Fa'inna kamu fariku, fa'inna kamu laki. Berbuatlah sesuka hatimu. Ya, mau hura-hura, ini seolah-olah lahir ya. Mau hura-hura, mau duduk-duduk deker, mau berteriak-teriak, atau mau berbuat baik. Fa'inna kamu laki. Tapi ingat, kamu akan menemuinya kelak di akhirat. Itu peringatan Nabi kepada umatnya. Ya, yang baik, tentu kita dapat yang baik di akhirat. Yang buruk, tentu dapat yang buruk. In ahsantum, ahsantum di anfusikum. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan yang kau perbuat untuk dirimu. Tapi jika kamu berbuat dosa, maka kamu sendirilah yang menanggung akibatnya. Tatkala Nabi Idris alaihissalam didatangi oleh malaikat maut, Nabi Idris kaget, hei siapa kamu? Malaikat maut menjawab, saya adalah malaikat maut. Untuk apa kamu datang? Saya akan cabut nyawamu. Nabi Idris menangis. Lalu malaikat maut bertanya, wahai Nabi Idris, kenapa kamu menangis? Apakah kamu takut menghadapi kematianmu? Ataukah kamu takut berpisah dengan dunia kecintaanmu? Jawab Nabi Idris, ya malaikat maut, saya tidak takut menghadapi kematian ini. Saya juga tidak takut berpisah dengan dunia kecintaanku. Yang menyebabkan saya menangis adalah kehilangan kesempatan saya untuk beribadah. Itulah sebabnya saya menangis. Jamaah terakhir rahmatullah. Karena itu, di dalam hidup ini jangan main-main. Yang bukan-bukan, jangan memikirkan sesuatu yang dapat membahayakan. Tapi berpikirlah untuk kehidupan yang baik, keselamatan dalam perjalanan dunia ini, dan kehidupan yang baik di akhirat. Kata Nabi SAW, ad-dunya madra'atul akhirah. Dunia ini bagaikan lahan kebun, yang hasilnya, kebun untuk bercocok tanam, yang hasilnya dapat kamu petik di akhirat. Kelak. Antara tahun yang lalu dengan tahun sekarang ini, dunia sudah banyak kita beramal, sudah banyak kita berbuat. Tapi bulan ini bahkan dengan lahan yang paling subur, yakni bulan Ramadan ini, lahan yang paling subur. Apa saja yang kita perbuat, yang kita amalkan, diberikan pahala yang berlipat ganda. Amalan-amalan sunnah diberikan pahala bagaikan amalan wajib. Diam saja menjaga lidah diberikan pahala. Tidur saja karena kecapean diberikan pahala. Itu ada bulan yang paling subur, lahan yang paling subur untuk apalagi kita rajin melaksanakan sholat, menjaga puasa, mengeluarkan sedekah. Itu akan dilipat gandakan pahalanya dari 10 menjadi dilipat gandakan jadi 70 kali lipat. Kehidupan dunia ini, kehidupan dalam bulan ini. Mencintai di dunia, melupakan akhirat. Lalu apa akibatnya kalau melupakan akhirat? Melupakan akhirat karena cinta dunia. Tanda-tanda orang cinta dunia, ragu-ragu terus, tidak pernah tenang dalam hidupnya. Ragu-ragu terus. Sibuk terus menerus sampai melupakan kewajibannya kepada Allah. Selalu merasa miskin, tidak pernah cukup. Selalu merasa miskin. Dan berangan-angan panjang yang mengakibatkan hati menjadi keras. Itu tanda-tandanya cinta dunia, melupakan akhirat. Hati menjadi keras. Akibat lain yang lebih berbahaya adalah kata Nabi SAW. Pada suatu saat, kamu umat Islam ini akan dijadikan rebutan oleh orang lain, oleh umat lain, bagaikan rebutan hidangan di atas meja. Sahabat bertanya, apakah jumlah kami pada saat itu ya Rasulullah sedikit? Nabi menjawab, wah jumlah kamu bahkan pada saat itu banyak, tapi tidak berkualitas.
kamu akan dihinggapi oleh penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunia, karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ya, banyak kenyataan sekarang ini cinta dunia diputar balikan karena ada kepentingannya, ada keuntungannya, sehingga tidak mau merubah perbuatan-perbuatan jahatnya, mempertahankan posisinya sekalipun sudah tidak benar, tapi karena cinta dunia takut mati. Takut mati usahanya, takut mati pekerjaannya, padahal usaha yang haram, usaha yang halal, haram, pekerjaan yang haram. Hubbud dunia, lumpuh pikirannya, lumpuh semangatnya, karena cinta dunia, takut mati. Sekalipun jumlahnya banyak, tapi bagaikan air buih di atas bak air. Ditiup angin, ditiup kena panas, habis sama sekali. Itu tanda-tandanya orang yang cinta dunia, hubbud dunia, karahiyatul maut. Mari kita cintai kehidupan ini seimbang cintaan kita kepada kehidupan akhirat. Wabutahi fima ataqallahu daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunia. Dan tuntutlah kampung akhiratmu, tapi jangan kamu melupakan nasib baikmu di dunia ini. Karena kita ini sedang berada dalam perjalanan. Siapa tahu besok lusa maut akan menjemput kita. Dan kematian yang paling bagus adalah husnul khatimah. Kematian yang paling baik. Dan kematian yang paling jelek adalah su'ul khatimah. Kematian yang paling buruk. Tidak mengenal Tuhan di dalam kematiannya itu. Jamaah terakhir rahmatullah. Yang kedua kata Nabi adalah yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Cinta kepada harta, lupa kepada perhitungan hisab di akhirat kelak. Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah hisab-hisab dirimu sebelum engkau dihisab di akhirat kelak. Ingat, orang kaya yang beriman dengan orang kaya yang miskin sama-sama masuk surga, tapi bedanya setengah hari. Setengah hari, orang kaya langsung masuk, tidak banyak hisab yang dilaluinya. Orang miskin langsung masuk, tidak banyak yang hisab yang dilaluinya. Tapi orang kaya disuruh singgah di pos ini, singgah di pos ini, singgah di pos ini. Apa yang diperiksa adalah harta kekayaannya. Setengah hari itu hari akhir perhitungan. Tapi menurut perhitungan dunia ada 500 tahun. Bahkan satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yaman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Satu hari di sisi Tuhan di akhirat kelak sama dengan 1000 tahun di dunia menurut perasaan. Jamaah terakhir rahimakumullah. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, tidak akan bergeser kedua telapak kaki Adam. La tadul kadama Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'ati asya. Sampai ia dituntut, ditanya 4 perkara. An sababihi fima ablah. Masa mudamu di mana kamu gunakan? Wan umri fima afna. Umurmu di mana kamu gunakan di dunia? Umurmu di mana kamu gunakan? Wan jismi fima afna. Badanmu di mana kamu gunakan? Wan mali min ainak tasabat wa bima anfaqat. Hartamu dari mana kamu dapat dan untuk apa kamu gunakan? Itu di akhirat. Maka jangan terlalu mencintai harta sampai melewati batas. Jangan kita sudah diperingatkan oleh Allah, wa tuhibbunan mala hubban jama. Kamu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan sampai kamu melupakan kewajibanmu. Karena itu Allah SWT mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang beriman, jangan yang menyebabkan harta-hartamu dan anak-anakmu itu menjadi kamu lalai untuk mengingat Allah. Barang siapa yang lalai mengingat Allah karena harta, karena anak-anak, karena keluarga, karena jabatannya, karena golongannya, faulaika itu orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Itulah kerugian yang luar biasa. Yang ketiga, yuhibbuna dzunuba wa yansauna taubat. Cinta kepada dosa dan lupa kepada taubat. Cinta kepada, tidak ada manusia ini yang
mau cinta dosa. Tidak ada. Cuma kadang-kadang mengikuti jejak langkah setan, godaan setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengajak kamu untuk menjadi hidup fakir dan mengajak kamu untuk berbuat maksiat. Karena itu jaga iman ini, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, godaan-godaan setan. Yang keempat, yuhibbunal qusura wa yansawna al-qubura. Cinta kepada bangunan dan lupa kepada kubur. Kalau sudah dikubur, kalau sudah mati, tidak lagi gunanya di bangunan besar, rumah-rumah besar itu. Padahal sudah diambil, dipinjamkan, diambilkan kredit ratusan juta untuk membangun rumah. Atau sebagai negara diambil hutang kepada negara lain untuk membangun jalan-jalan, untuk membangun jembatan-jembatan, untuk membangun jalan-jalan tol, untuk membangun bandar-bandar udara. Kalau sudah mati, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya lagi. Membangun rumah besar, anak 5-10, dibangun rumah karena banyak anaknya. Tiba-tiba anak berkeluarga, tinggal 2 orang suami istri dalam rumah besar. Tidak ada artinya, gunanya, malah capek menyapu kiri kanan. Dikira kubur, meninggal, harta tidak ada yang dibawa, hanya kain putih 3 lapis dengan tanah 2 meter kali 1. Itu saja. Maka jangan terlalu cinta kepada dunia ini. Memang kalau tidak ada harta akan hina. Hina kalau tidak ada harta. Tapi kalau ada harta itu ada amanah. Mari kita banyak-banyak suka, apalagi di bulan puasa ini. Supaya kita menjadi manusia yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh sama manusia, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.